terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pelaku penembakan dan pembakaran rumah saat tawuran di Kecamatan Talo, Makassar ditangkap polisi. Fakta baru kasus penculikan dan penjualan anak 4 tahun di Makassar terungkap. Tersangka SY pernah menjual 3 anak kandungnya kepada seseorang dengan harga ratusan ribu rupiah. Sepasang suami istri yang tinggal di gubuk panggung tidak layak huni di Sidrap akhirnya dapat bantuan bedah rumah dari pemerintah. Ya, kasus penculikan dan perdagangan anak 4 tahun di Makassar memasuki babak baru. Dari hasil gelar perkara, penyidik Polda Sulawesi Selatan segera menetapkan 1 tersangka baru. Sebelumnya, polisi telah menetapkan 4 tersangka dalam kasus tersebut. Penyidikan kasus penculikan dan perdagangan anak 4 tahun di Makassar yang ditemukan di Jambi masih terus dilakukan. Penyidik kini mengungkap sejumlah fakta baru terkait kasus tersebut. Tersangka awal berinisial SY, pelaku penculikan anak 4 tahun di Taman Pakui, mengaku telah menyerahkan 3 dari 5 anak kandungnya untuk diadopsi ilegal kepada orang tak dikenal di Makassar. SY melakukan itu pada tahun 2022 hingga 2023 dengan imbalan uang senilai Rp300.000. 2 anak kandung SY yang masih bersamanya kini telah diamankan ke UPTD PPA Makassar. SY itu diakui telah memiliki 5 orang anak dan pada tahun 2022-23 tersangka telah menyerahkan 3 anaknya untuk diadopsi oleh orang yang tidak dikenal di Makassar. Di Makassar hanya dengan menerima uang Rp300.000. Dari hasil gelar perkara, Polda Sulawesi Selatan segera menetapkan 1 tersangka baru. Kami dari penyidik Polda Sulawesi Selatan dengan hasil gelar kami sudah mendapatkan hasil gelar, insya Allah akan nambah 1 tersangka dalam waktu dekat, nanti akan disampaikan kalau sudah ada proses penangkapan. Terkait jaringan penculikan dan perdagangan anak ini, Bareskrim Polri turut melakukan asistensi terhadap perkara ini. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. Ya, seorang pengendara nyaris memukul anggota polisi lalu lintas karena tidak terima diberhentikan. Pelaku tertangkap melanggar aturan lantaran tidak memakai helm dan juga tidak memiliki plat nomor kendaraan. Rekaman video amatir ini menjadi bukti aksi brutal pengendara sepeda motor di Jalan Poros, Maros, Makassar. Pengendara ini nyaris memukul polisi yang sedang mengatur lalu lintas. Kronologi bermula ketika petugas melihat pelaku yang melaju dari arah Makassar tanpa menggunakan helm. Saat petugas mengarahkan pelaku untuk menepi, pelaku justru menolak dan terus melaju lurus. Petugas akhirnya berhasil menghentikan kendaraan dan menanyakan kelengkapan surat-surat. Diketahui kendaraan tersebut juga tidak memiliki plat nomor. Tak terima ditindak, pelaku sempat melarikan diri dan kembali beberapa saat kemudian dalam keadaan emosi tinggi. Pengendara mencoba memukul petugas, beruntung pukulan tersebut berhasil ditangkis dan tidak menimbulkan luka. Sempat memukul tapi anggota menangkis saja. Oh, menangkis siapa? Entahlah kemana, tapi yang jelas saya sudah perintahkan saya untuk membuat laporan untuk menindaklanjuti supaya agar masyarakat tidak terprovokasi untuk terjadi hal-hal tersebut ya. Polisi menyatakan insiden ini terjadi di tengah pelaksanaan operasi Zebra Palawa yang berlangsung sejak 17 hingga 30 November 2025. Polres Maros mengutamakan edukasi namun tetap menindak tegas pelanggaran prioritas yang berpotensi menyebabkan kecelakaan. Raisa Habu melaporkan dari Maros. Polisi menangkap pelaku penembakan dan pembakaran rumah saat tawuran antar 2 kelompok warga
di pekuburan Beroangin, Kecamatan Talo, Kota Makassar yang terjadi Selasa lalu. Tawuran mengakibatkan 13 rumah terbakar dan 1 orang tewas terkena tembakan senapan angin. Keluarga meratapi seorang warga berinisial NS yang terkena tembakan senapan angin saat tawuran antar 2 kelompok warga di pekuburan Beroangin, Kecamatan Talo, Kota Makassar pada Minggu 16 November lalu. Akan tetapi nyawa NS tak tertolong. Korban meninggal dunia di rumah sakit. Tewasnya korban memicu kemarahan salah satu kelompok warga. Puncaknya setelah korban dikebumikan pada Selasa lalu. Ricuh kembali antar 2 kelompok warga Sapiria dan Borta pecah di area pekuburan Beroangin. Ricuh menyebabkan 13 rumah hangus diduga dilempari bom molotov oleh salah satu kubu yang bertikai. Kericuhan telah berlalu. Terbaru, polisi telah menangkap pelaku penembakan yang memicu kericuhan. Pelaku berinisial CBT, warga Kecamatan Talo. Polisi juga menangkap seorang pelaku pembakaran rumah saat terjadinya tawuran. Terkait pidana lain, yaitu proses pembakaran, kami juga akan tetap melaksanakan penegakan hukum. Dan saat ini penanganan pembakaran dilaksanakan oleh penyidik Ditreskrim Polda Sulsel. Dan tadi pagi kami sudah mengamankan 1 orang pelaku pembakaran dan kami akan terus mencari pelaku-pelaku lainnya. Itu sesuai komitmen kami dari Polda Sulsel. Situasi di lokasi tawuran sudah bisa dikendalikan. Dan untuk mengantisipasi tawuran kembali terjadi, personel dari Brimob, Samapta Polda Sulawesi Selatan dan Polrestabes Makassar disiagakan di lokasi. Raisa Habu melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Rekonstruksi kasus pembunuhan Prada Hairul yang tewas dianiaya seniornya diwarnai kericuhan. Keluarga tak terima dan menilai adegan penganiayaan yang diperagakan tersangka tidak menggambarkan penyebab luka pada tubuh korban. Kericuhan pecah saat rekonstruksi kematian Prada Hairul di Batalion Arhanud 4 AAY di Kabupaten Goa. Ibu korban berteriak dan menangis histeris ketika 3 tersangka kasus penganiayaan yaitu Prada AG, Prada WE dan Prada FL digiring menuju ke mobil tahanan. Ibu korban bahkan berupaya mengadang mobil tahanan menuntut kejelasan proses hukum dan keadilan bagi almarhum. Personel polisi militer TNI Angkatan Darat termasuk petugas wanita berusaha keras menenangkan ibu korban yang emosional. Dalam reka ulang ini, ketiga prajurit yang merupakan senior korban memperagakan sejumlah tindakan penganiayaan. Namun keluarga menilai adegan rekonstruksi tersebut jauh dari kata lengkap. Keluarga menyatakan banyak luka parah pada tubuh Prada Hairul, seperti luka di bagian leher, telinga hingga kemaluan tidak diperagakan dalam rangkaian adegan. Keluarga korban meminta proses penyidikan dilakukan secara terbuka dan tuntas. Saya lihat banyak kurang. Berarti rekonstruksinya ada yang kurang, kita lihat. Iya. Seperti apa itu, Bu? Seperti yang di leher, yang di sini karena ada nih, yang di kemaluan juga itu tidak ada tadi. Sudah diperagakan? Tidak. Yang saya lihat tadi. Tadi Ibu ngamuk itu gara-gara apa? Karena tidak terima atau gimana? Tidak terima saya dipukul, dibunuh. Karena saya memang orang biasa, saya orang bodoh. Tapi saya itu kasih jadi anakku TNI, tidak ku masukku tidak dibiarkan dipukul seperti itu, tidak dibunuh. Meski rekonstruksi berjalan tidak mulus, polisi militer TNI AD belum memberikan pernyataan resmi terkait protes ini. Keluarga korban menegaskan akan terus mengawal proses hukum agar tersangka mendapat hukuman yang setimpal. Ketiga tersangka kini tetap ditahan dan menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Muhammad Sardi melaporkan dari Goa. Berita lainnya, rumah tak layak huni milik pasangan suami istri Amir dan Asia di Kabupaten Sidrap akhirnya dibongkar oleh pemerintah daerah. Rumah itu dibongkar setelah kisah keduanya menjadi sorotan publik. Pemerintah Kabupaten Sidrap berjanji membangun kembali rumah tersebut menjadi bangunan yang layak huni.
pemerintah daerah Kabupaten Sidrap mulai membongkar rumah panggung milik Pasutri, Amir, dan Asia. Rumah di Kelurahan Biloka, Kecamatan Pancalautang ini dirobohkan total menggunakan alat berat jenis eskavator. Sebelumnya rumah berukuran 3 x 3 meter yang dibangun dari bahan bekas sudah dihuni pasangan Amir dan Asia selama puluhan tahun. Mereka tidak pernah mendapatkan bantuan bedah rumah sebelumnya, sehingga kondisi rumah sangat memprihatinkan. Bupati Sidrap Syaharudin Al-Arif menyatakan, program bedah rumah ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup warga kurang mampu. Selain memberikan bantuan rumah layak huni, pemerintah daerah juga akan membantu mereka dengan modal usaha pertanian dan peternakan. Segera kita bikin mengerjakan rumahnya dan langsung membuat rumahnya menjadi bagus, kemudian didukung dengan bantuan ternak, bantuan sarana pertanian. Ini adalah tindak lanjut cepat pemerintah daerah Sidrap terkait pemberitaan mengenai kondisi rumah yang dihuni Pasutri kurang mampu. Suardi Gatang melaporkan dari Sidrap. Ya, laporan tersebut mengakhiri berita Makassar hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Auriga Agustina berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.